Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berdasarkan kisah nyata yang dirilis pada tahun 2018, menceritakan tentang masa kelam kediktatoran militer di Uruguay tahun 1973. Tanpa proses hukum yang jelas, rezim diktator ini berlaku brutal dengan menangkap pimpinan beserta anggota revolusi yang bernama Tupamaro. Di antaranya yaitu Jose Mujica, Mauricio Rosenko, dan Eleuterio Fernandez. Bagi yang belum kenal siapa Jose Mujica, dia adalah Presiden Uruguay 2010 sampai 2015, merupakan presiden termiskin di dunia. Dia menolak tinggal di istana presiden dan menyumbangkan 90% gajinya untuk panti asuhan. Lanjut, mereka mengalami masa-masa sulit di dalam penjara selama 12 tahun dan berstatus tahanan politik. Mereka selalu mendapatkan siksaan dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan kekejaman penjara politik Uruguay pada saat itu. Para tahanan politik ini dipindahkan ke penjara lain. Mereka disekap, ditutupi kepalanya dengan kain dan disirami bensin. Mereka bernapas dengan aroma bensin yang dihirup hingga mengering sampai hilang kesedaran. Esok harinya petugas melepas borgol dan penutup kepala 3 tahanan yang disiksa semalaman. Setelah dibuka, Jose melihat sebuah tulisan di tembok yang bertuliskan, "Tinggalkan harapan, kalian yang masuk kemari." Kemudian datang petugas membawa sebuah surat kepada mereka. Surat tersebut dikirim oleh Kementerian Revolusi Pertahanan yang berisikan, "Jangan bicara, baik kepada satu sama lain atau siapapun. Para prajurit dilarang bicara kepadamu." Saat malam mereka sangat terganggu dengan suara bising dari luar penjara yang membuat mereka sulit untuk tidur. Saat pagi harinya petugas sengaja menutup jendela akses masuknya cahaya, sehingga mereka tidak mengetahui pergantian siang dan malam. 1 tahun mereka lewati dengan penuh penderitaan yang menyesakan hati. Kemudian mereka dipindahkan lagi ke penjara yang menyerupai sumur. Fasilitas yang mereka dapatkan jauh dari kata layak. Terkadang mereka harus merintih terlebih dulu hanya untuk mendapatkan makanan. Ini membuat tubuh mereka semakin rusak karena asupan yang mereka makan pun sangat tidak layak untuk dimakan. Keesokan harinya mereka didatangi oleh orang pemerintahan. Dia menyampaikan kalau mereka diperbolehkan untuk dikunjungi oleh keluarga, tapi status mereka akan berubah dari tahanan menjadi tawanan. Pada saat itu pemerintah tidak akan memberikan hukuman untuk para tahanan, melainkan untuk membuat tawanan menjadi gila, sehingga mereka akan bunuh diri dengan sendirinya. Perlakuan itu pun sampai ke telinga dokter yang sedang melakukan pemeriksaan atas kondisi Jose. Dokter itu mengatakan bahwa ditembak lebih manusiawi daripada dihukum seperti itu. Sangatlah biadab. Adegan berpindah ke Rosenko. Dia terlihat sangat gembira sampai menitikan air mata. Ini karena mendapat kunjungan dari anak dan kedua orang tuanya. Ayah Rosenko yang depresi melihat putranya di penjara meracau hingga terkena serangan jantung saat itu juga. Rosenko kembali diseret masuk. Pada tahun 1975, Rosenko dan Fernandez dipindahkan ke penjara bawah tanah. Di sini mereka diperlakukan seperti binatang, mendapatkan makanan sisa dari penjaga sipir, bahkan sering dikencingi oleh para sipir di sana. Berbeda dari kedua kawannya, Jose dipisahkan di penjara yang menyerupai sumur. Jose yang kesepian sering berhalusinasi dan mendengar suara-suara aneh. Malam pergantian tahun pun tiba. Nandes dan Jose hanya bisa menikmati malam pergantian tahun dari penjara bawah tanah. Mereka berada di ruang terpisah yang dipisahkan oleh dinding. Keduanya terlihat senang bisa berkomunikasi, walaupun hanya melalui ketukan dinding saja. 1 tahun lamanya Nandes dan Jose menggunakan dinding untuk media komunikasinya. Ironisnya kondisi mereka,
Mereka sering bermain catur tanpa papan catur. Saat Nandes ingin buang hajat, dia dibawa petugas, tetap dengan borgol di tangan yang menggantung di pipa-pipa air. Karena kesulitan untuk berjongkok, Nandes mengeluh pada penjaga di sana. Penjaga melapor kepada kopral, tapi kopral tidak mempunyai wewenang. Akhirnya kepala penjaga di sana melapor kepada sersan. Sersan melapor kepada letnan, kemudian ke kapten. Lalu kapten tersebut melapor pada mayor. Nah, urusan boker aja sulitnya minta ampun. Kembali ke Jose yang hampir gila karena halusinasi dan suara aneh yang sering mengganggu. Samar-samar Jose melihat bayangan ibunya memanggil namanya. Ikatan batin seorang ibu dan anak sangat kuat. Ibu Jose pergi ke penjara untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Meskipun hujan, angin dan gelap, ibu Jose tetap menanti kabar dan ingin sekali bertemu dengan Jose. Ibu Jose yang masih setia menunggu diteriaki oleh petugas yang berbohong bahwa anaknya Jose tidak ditahan di sana. Kemudian Nandes dan Rose dipindahkan ke sel tahanan berbeda. Selama beberapa hari di sana, mereka sering mendengar curahan hati seorang prajurit yang menyukai seorang wanita, tapi enggan untuk mengutarakannya. Hingga suatu hari Rose yang seorang penulis memberikan nasihat cinta untuk prajurit tersebut. Prajurit itu tidak terima akan nasihat Rose. Dia jadi emosi dan memaki Rose. Tapi kemudian si prajurit diam-diam mendatangi Rose. Dia membawa pulpen dan kertas. Lalu Rose menyuruh si prajurit untuk mengirimkan surat kepada wanita tersebut. Akhirnya si prajurit pun mengikuti saran tersebut. Rose didatangi oleh beberapa prajurit dan digiring ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan sersan. Ternyata sersan meminta Rose menuliskan surat untuk wanita pujaannya. Sersan pun berhasil memikat pujaan hatinya. Hari berikutnya sersan kembali menemui Rose dan membawakan roti hangat. Karena nasihat cintanya, sersan memberikan sedikit hiburan kepada Rose dan teman-temannya untuk mendengarkan pertandingan bola yang disiarkan langsung melalui radio. Kemudian mereka dipindahkan ke sel tahanan yang entah berada di mana. Di perjalanan, Rose beserta tahanan lainnya diturunkan untuk beristirahat dan buang air kecil. Rose memohon kepada petugas untuk membukakan penutup kepala yang Rose kenakan dan merasakan hangatnya mentari yang menerpa wajahnya. Keadaan berubah. Mereka dikurung di sel bawah tanah yang sempit dan sesak. Halusinasi Jose pun kembali karena tak bisa mengendalikan pikirannya. Jose berteriak dan meracau seperti orang gila yang membuat kedua temannya pun terlihat sangat depresi. Sama halnya dengan Jose, Nandes pun ikut berhalusinasi tentang keluarga kecilnya. Jose sering mendengar suara-suara aneh. Ini karena dulu dia pernah dipasang alat ultrasonik oleh pemerintah untuk mengetahui informasi. Hal ini yang membuat Jose terganggu. Jika Jose berhenti berpikir, suara-suara tersebut sering muncul begitu saja. Di tahun 1979, entah ini kali berapa mereka dipindahkan ke sel yang berbeda. Seperti sel tahanan pada umumnya, mereka pun diberi fasilitas yang layak ketika berada di dalam sel. Tapi rupanya ini hanya samaran semata. Sel yang ditempati mereka akan mendapat kunjungan dari Komite Internasional Palang Merah. Ini hanya untuk mendapat citra baik dan kepercayaan dari dunia dan menghindari berita-berita buruk yang bisa saja menggulingkan sistem pemerintahan yang ada. Sebelum bersaksi di hadapan para petinggi Komite Internasional, para tahanan mendapatkan ancaman dari mayor. Apabila mereka salah berbicara, maka nyawalah taruhannya.
Setelah selesai pemeriksaan, fasilitas yang mereka dapatkan ditarik kembali. Masalah baru pun muncul. Nandes mendapat catatan dari revolusi demokrasi yang ada di sebatang sabun mandi. Sehingga Nandes diinterogasi oleh petinggi diktator mengenai pesan tersebut. Dengan cerdas dia mengelak bahwa itu bukan pesan khusus, melainkan hanya sebuah kode judi. Tapi tetap saja si petinggi tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Keesokan harinya, Jose mendapatkan kunjungan dari ibunya serta membawa perlengkapan untuk Jose. Saat bertemu, Jose mengeluh tentang keadaan mereka. Dia menyuruh ibunya agar tidak menemuinya lagi. Ibunya sangat emosi dan menyuruh anaknya itu untuk tetap bertahan. Ibunya memberi penguatan kepada Jose. Saat semua orang sedang upacara dan mendengarkan pidato, Jose berteriak mengumpat. Dia meminta agar mereka mengembalikan perlengkapan yang ibunya bawa untuknya. Merasa kesal dan terganggu, akhirnya sersan sipir menghampiri Jose dan memukulinya. Jose yang tak tinggal diam pun melawan dan mengungkapkan kebusukannya. Karena tidak mau terdengar oleh orang banyak, akhirnya sersan memenuhi permintaan Jose. Kejadian tersebut memaksa Jose untuk digiring ke rumah sakit dan bertemu dengan seorang dokter. Lalu Jose menceritakan semua keluhan yang dirasakan yang sangat mengganggu kesehariannya. Jose yang dijaga oleh petugas menjawab pertanyaan yang dokter ajukan. Kemudian sang dokter menyuruh petugas mengambilkan air minum. Setelah petugas pergi, dokter menanyakan hal apa yang bisa membantu Jose. Jose menjawab, berikan laporan yang sebenarnya. Setelah selesai, sang dokter berdalih dan menyuruh Jose untuk menandatangani berkas pernyataan. Tahun 1980, pemilu digelar. Hasil suara sistem pemerintahan demokrasi lebih unggul daripada sistem pemerintahan diktator. Karena kekalahan tersebut, para sandera ini kembali mendapatkan siksaan. 3 tahun berlalu, mereka dipindahkan lagi ke sel lain. Di situ Rose kembali bertemu dengan Sersan Bucin. Sersan menghampiri Rose. Dia terlihat bahagia karena akhirnya menikahi wanita pujaannya. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, sang Sersan menawarkan bantuan kepada Rose. Di situ Rose meminta agar dia ingin merasakan sinar matahari. Kemudian mereka dipindahkan kembali ke tempat pertama mereka ditahan. Di sini mereka juga mendapatkan kelayakan dari sel-sel sebelumnya. Sungguh sangat miris, sampai-sampai membuat bahagia Nandes yang sudah bertahun-tahun terisolasi di berbagai sel yang rupa-rupa warnanya. Ia digiring oleh petugas untuk keluar sel di sebuah lapangan di tengah-tengah penjara. Dia melakukan selebrasi seperti pemain bola. Para tahanan ikut berbahagia. Dua tahun berselang, tepatnya pada tahun 1985, saat kembali menganut sistem demokrasi, akhirnya mereka dan tawanan organisasi Tupamaro dibebaskan. Saat mereka di perjalanan pulang, mereka disambut bahagia oleh masyarakat Uruguay. Masyarakat di sana menganggap bahwa mereka adalah Robin Hood yang memperjuangkan hak-hak rakyat kala itu. Hingga pada tahun 2010, di usia Jose yang ke-75, Jose dilantik menjadi seorang presiden. Lalu Rose yang memang seorang penulis, menjadi seorang penyair novel dan drama. Nandes meninggal dunia pada tahun 2016. 1 tahun setelah masa kepresidenan Jose berakhir. Film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Jika ada saran dan masukan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.